Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Anugerah Tuhan sudah dinyatakan dalam Yesus. Sudah nyata ini berarti sudah muncul. Ini istilah yang dipakai di dalam perjanjian lama mengenai Tuhan menampakkan wajahnya. Itu dalam kitab Bilangan 6 ayat 25, dalam kitab Mazmur wajah Tuhan dinampakkan. Itu berarti Allah berkenan kepada umatnya ketika dia menampakkan wajahnya. Di dalam ayat ini Rasul Paulus katakan, kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nampak, sudah muncul. Lewat siapa? Saudara, muncul atau nyata atau nampak itu di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Di dalam karya, perbuatan, ajaran Tuhan Yesus ketika datang di dunia. Puncaknya itu adalah Yesus mati dan dia bangkit, dia naik ke sorga. Itu sudah nyata. Jadi saudara sekalian, iman Kristen itu tidak didasarkan pada dongeng, pada mitos, pada cerita-cerita rakyat, bukan. Tetapi iman Kristen itu nyata, real di dalam sejarah, terverifikasi, banyak buktinya. Karena itu saudara, kita bersyukur kalau bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah Tuhan. Jadi di dalam ayat ini Rasul Paulus katakan, kasih karunia Allah itu sudah nyata, sudah muncul di dalam siapa? Pribadi Yesus Kristus. Khususnya kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Lalu saudara sekalian, pada teks ini dikatakan menyelamatkan semua manusia. Nah, ini ada yang mengatakan itu ajaran universalisme. Jadi Allah itu penuh kasih, tidak mungkin dia menghukum orang ke neraka, tidak mungkin dia mengadili, mencampakkan sebagian orang untuk dihukum, tak mungkin. Ini loh buktinya Allah menyelamatkan semua manusia. Nah saudara, maksud ayat ini bukan ajaran universalisme. Semua manusia pada akhirnya selamat. Tapi yang diajarkan di sini bahwa Allah melalui Yesus Kristus sudah menyatakan kasih-Nya, memanggil orang berdosa. Orang berdosa itu bukan satu suku, bukan satu golongan, tetapi semua golongan. Dan itu dibuktikan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Paulus memberi nasihat itu kepada orang tua, laki-laki tua, perempuan tua, kemudian wanita muda, pemuda, hamba-hamba, itu yang dimaksud. Jadi bukan maksudnya semuanya pasti akhirnya masuk surga, bukan. Tapi Yesus datang, dia mati, dia bangkit, dia menyediakan keselamatan, ditawarkan kepada semua orang. Ya, siapa yang bertobat, siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia masuk surga. Nah, saudara, anugerah Allah yang besar itu, Paulus tekankan, itu adalah untuk kita responi, untuk kita terima. Sebab itu dalam ayat 11 Rasul Paulus katakan, karena itu alasannya. Hai orang Kristen dalam ayat 1 sampai 10, laki-laki tua harus begini,
Perempuan tua harus begini. Anak muda harus begini. Wanita muda harus begini. Hamba-hamba harus begini. Termasuk engkau Titus, sekalipun engkau hamba Tuhan, harus begini. Dasarnya apa? Karena itu. Karena ajaran dasar ini. Kasih karunia yang besar itu. Jadi kasih karunia Allah itu tidak berhenti, sudah selamat, puji Tuhan. Berarti saya dapat tiket bebas berbuat dosa. Bukan itu. Tetapi anugerah Tuhan itu berkelanjutan. Berkesinambungan. Itu maksud dari teks ini, saudara. Nah, kita belajar ya. Jadi bagi Anda yang sudah percaya Yesus, yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, jangan sekali-kali berpikir, enak ya percaya Yesus. Kita bebas berbuat dosa. Karena Yesus kan tukang pengampun dosa. Jadi kita ini orang yang suka berbuat dosa. Enggak apa-apa. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu, haleluya. Hari Minggu, haleluya. Karena Yesus pasti mengampuni. Tidak serius terhadap dosa. Nah saudara, itu bukan pandangan Alkitab yang benar. Jadi jika Anda dan saya punya dosa-dosa kesukaan kita, mungkin dari kecil, barangkali warisan dari pendidikan keluarga, dari kultur budaya kita mesti bertobat. Ya. Jadi jangan suka pada dosa. Ada dosa-dosa yang kita sering jatuh di dalamnya. Kita rentan terhadapnya. Kita mesti serius menangani ini. Tidak boleh kita berpikir, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh pengampunan. Tuhan itu penuh kemurahan. Saudara, itu sebabnya mengapa hidup orang Kristen sering tidak terberkati. Karena meremehkan kasih karunia Tuhan. Menganggap sepele anugerah Tuhan. Sudah terima Yesus, puji Tuhan. Punya tiket masuk surga. Punya tiket juga untuk berbuat dosa. Akhirnya membiasakan diri, enggak apa-apa. Jadi tidak ada satu perjuangan bahwa dosa itu serius. Kesalahan, kecenderungan yang enggak benar itu serius. Harus ditangani. Tidak. Tidak jarang saudara orang gampang berdosa melakukan ini pakai jurus apa? Maaf. Nah ini kan jurus paling ampuh ya. Kalau orang sudah disakiti hatinya, orang sudah dirugikan, oh maaf ya. Itu. Besok lagi lakukan lagi. Maaf ya. Saudara, itu bukan panggilan orang Kristen. Sudahkah Anda menyambut anugerah Tuhan?